pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Di waktu
setiap berkat Tuhan melimpahkan dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami memulai ibadah, kiranya kami menyertai ibadah kami Bapa, biarlah berjalan dengan lancar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan sebuah lagu Yesus Sayang Kami. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, pasti luar biasa karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, Immanuel ya. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan mohon hikmat Tuhan supaya kita bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini karena Tuhan Yesus sudah memberikan pertolongan buat kami. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya kami mau mendengar isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mendengar isi hati-Mu dan kami boleh melakukan setiap firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu kami dengarkan dan kami terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus agar kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap puji syukur. Haleluya. Amin. Bad lifestyle. Ya, siapa yang pernah mendengarkan kata-kata itu? Mungkin agak sedikit asing, tetapi itu memiliki makna yang sangat dalam. Ya, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita anak-anak remaja tahu. Bad lifestyle itu adalah pergaulan yang buruk. Sebenarnya pergaulan buruk itu sudah ada zaman dulu sampai sekarang. Bahkan di masa-masa perjanjian lama itu sudah terjadi. Bagaimana kehidupan orang-orang pada saat itu, mereka melakukan free sex. Kemudian mereka juga banyak melakukan tindakan-tindakan amoral yang lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan pesta pora, mabuk-mabukan itu menjadi suatu kebiasaan orang-orang pada saat zaman itu. Oleh karena itu dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, orang-orang umat pilihan Tuhan saat itu dipandang buruk di mata Tuhan. Nah, kalau untuk sekarang anak-anak remaja, kita harus berhikmat, memiliki hikmat dalam memilih pergaulan. Ya, mungkin kita sering mendengar, ih kamu
sih, ya, atau kamu kurang gaul deh, ya, atau mungkin karena kita tahu ya sekarang lagi ngetrennya K-pop yang terkenal siapa, BTS yang terkenal siapa, gitu. Itu adalah pembicaraan anak remaja zaman sekarang. Tidak salah kalau kita membicarakan ketenaran atau kepopuleran mereka, gitu ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Tetapi ya, menjadi muda dan gaul itu tidak salah. Tetapi yang menjadi suatu kesalahan adalah ketika pola hidup kita gaul hanya secara duniawi. Di dalam dunia kita gaul, memiliki pergaulan yang luas, yang bebas, tetapi pergaulan kita dengan Tuhan tidak baik. Itu yang sangat disayangkan. Oleh sebab itu, mari kita memiliki pergaulan yang baik. Mari kita jangan cuma dikatakan menjadi anak gaul, ya, untuk kalangan anak remaja atau anak pemuda zaman sekarang saja. Tetapi mari kita akan memiliki citra diri kita ini anak muda yang hebat dan gaul di mata Tuhan. Hari ini kita akan belajar menjadi anak muda yang hebat dan gaul di mata Tuhan. Kita akan belajar dari seorang anak muda yang hebat, anak muda yang sangat dipilih oleh Tuhan karena dia memiliki kebijaksanaan dan memiliki pergaulan yang sangat dekat dengan Tuhan, yaitu Daniel. Kalau kita mendengar ceritanya, yang kita tahu mungkin selama ini Daniel di gua singa, cukup sampai di situ. Tetapi kalau kita belajar lebih dalam bagaimana kehidupan Daniel dengan Allah, dan Allah mengatakan bahwa Daniel itu semakin dikasihi Tuhan dan juga dikasihi sesama. Tentu itu punya ada resep tersendiri kenapa dia dikatakan gaul di hadapan Tuhan. Dalam kitab Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 berkata demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat yang ke-9 sangat menarik sekali. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Kita bisa membayangkan bahwa Daniel itu dia berusaha untuk memiliki pergaulan yang baik. Dia mau dianggap gaul di mata Tuhan ketika dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kemudian apa yang harus kita pelajari? Kita akan belajar 3 prinsip bagaimana kita menjadi anak muda hebat dan gaul di mata Tuhan. Prinsip yang pertama kita harus punya yaitu popularitas karena kualitas. Prinsip yang pertama, popularitas karena kualitas hidup, itu perlu sekali kita miliki, anak-anak. Kenapa seperti itu? Kalau kita membicarakan BTS atau K-pop, ya, itu mereka populer karena mereka pandai menyanyi atau dance, barangkali seperti itu ya. Tetapi di sisi yang lain, apakah dalam tanda petik mereka menjadi gaul di hadapan Tuhan? Kita tidak tahu bagaimana kehidupannya. Bahkan seringkali kita melihat, kita mendengar berita televisi artis yang terkenal atau sosok idola yang sangat kita kagumi, tahu-tahu tiba-tiba dia melakukan bunuh diri atau mungkin di penjara. Nah, itu karena popularitas, bukan karena kualitas hidupnya, tetapi dia popularitas karena ingin menarik masyarakat untuk mengenal dia. Tetapi prinsip yang dimiliki oleh Daniel ini adalah popularitas karena kualitas hidup di dalam Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai ke-4. Ibu akan membacakan untuk semua. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan.
Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kita akan lihat bagaimana kehidupan Daniel. Dia menjadi popularitas bukan karena daya tariknya untuk menarik perhatian masyarakat dengan apa yang dia miliki, tetapi yang menjadi kepopularitasannya adalah karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Dia memiliki kualitas hidup yang Tuhan suka, yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Daniel 6 ayat yang keempat ini, bahkan manusia pun menyayangi dia, raja pun mengasihi dia dan menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Dia menjadi popularitas karena tindakan dan karakternya yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah prinsip yang pertama yang harus kita miliki sebagai anak muda hebat dan gaul di mata Tuhan. Prinsip yang kedua, kita akan belajar. Prinsip yang kedua adalah konsumtif akan firman Tuhan. Kelihatannya lucu ya. Konsumtif itu kan identik dengan suka belanja, kemudian identik dengan suka hangout dengan teman-teman, memiliki tas baru, sepatu baru, memiliki sesuatu yang baik. Tetapi prinsip yang kedua yang dimiliki oleh Daniel supaya dia menjadi anak muda yang hebat dan gaul di mata Tuhan adalah konsumtif akan firman Tuhan. Daniel tahu benar betapa pentingnya firman Tuhan, betapa pentingnya hubungannya dengan Tuhan Allah. Itu yang membuat kualitas hidupnya itu sangat baik. Oleh sebab itu dia memiliki prinsip yang kedua, konsumtif akan firman Tuhan. Dia mencintai Tuhan lebih dari apapun. Bahkan ancaman, tantangan di dalam hidupnya itu tidak membuat dia mundur dari penyembahannya kepada Allah. Tetapi itu semua membuat dia semakin konsumtif, semakin tertarik untuk belajar firman Tuhan, untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa dia 3 kali dalam sehari dia berlutut, berdoa, memuji, menyembah Allah. Ya, kita memiliki sifat konsumtif boleh. Ya, tentu saja ya, kalau konsumtif itu memboroskan uang, seharusnya tidak boleh. Tetapi dalam tanda petik, kalau kita konsumtif akan firman Tuhan, berarti kita selalu tertarik, kita mau mengambil terus, kita mau belajar terus akan firman Tuhan. Nah, kita akan belajar prinsip yang ketiga. Dikatakan kita sebagai anak muda yang gaul di mata Tuhan. Prinsip yang ketiga adalah katakan no pada pergaulan bebas. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Karena apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Anak-anak muda yang hebat, anak-anak SMP Baptis Elim yang hebat, kita harus berkata tidak jika memang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pernah kita takut kalau nanti kita dikatakan, ih kamu kuper banget sih, kamu gak gaul deh pokoknya. Jangan pernah takut dan khawatir, karena yang menilai kualitas hidup kita adalah Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjadi anak muda yang hebat dan gaul di mata Tuhan. Bukan hanya sekedar memiliki penampilan gaul di pandangan manusia, tetapi lebih daripada itu. Biar Tuhan yang mengatakan bahwa kamu adalah anak muda yang hebat dan gaul di mataku, kata firman Tuhan. Mari kita akan mengatakan tidak jika memang tidak, berkata iya jika memang iya. Itu berarti kita harus berjalan dan menjaga kekudusan hidup kita, menjaga kemurnian hati kita. Apa yang benar di mata Tuhan, itu yang terbaik. Apa yang baik menurut kita, belum tentu itu benar dari mata Tuhan. Bagaimana kita
menjadi anak muda yang hebat dan gaul di mata Tuhan. Bagaimana kita akan menjadi anak muda hebat dan gaul di mata Tuhan? Miliki 3 prinsip ini. Yang pertama, popularitas karena kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, milikilah sifat yang konsumtif akan firman Tuhan. Belajar terus dan tertarik akan firman-Nya, karena firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup buat kita. Firman Tuhan yang menjadi penuntun langkah hidup kita. Dan yang ketiga, katakan no untuk pergaulan bebas. Bad lifestyle itu bukanlah gaya anak muda pilihan Kristus. Pergaulan buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik, tetapi kebiasaan yang baik akan Tuhan, cinta akan Tuhan, itu menjadi salah satu karakter atau ciri-ciri anak Kristus. Mari anak-anak, saya mengajak anak-anak semuanya, anak-anak SMP Baptis Elim, memiliki gaya hidup atau pola hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi anak yang populer karena kualitas hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi teladan bagi sesama kita. Dan kita selalu cinta dan konsumtif akan firman Tuhan. Konsumsi terus firman Tuhan yang akan memuaskan hati dan pikiran kita, jiwa kita. Dan berani berkata no untuk pergaulan bebas. Mari kita akan belajar bersama-sama. Memang tidak mudah, tetapi karena kita memiliki Roh Kudus yang memimpin hidup kita, maka segala sesuatu yang mustahil buat kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Minta pertolongan Tuhan supaya masa muda kita menyenangkan hatinya, supaya masa muda kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita mendapatkan predikat gaul di mata Tuhan. Selamat menjadi anak yang hebat dan juga gaul di mata Tuhan. Milikilah hubungan atau relasi yang baik di hadapan Tuhan dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan yang baik, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menjadi anak muda yang hebat dan gaul di mata Tuhan. Bukan saja mendapatkan nilai yang baik di pandangan manusia, tetapi lebih daripada itu, biarlah kami memiliki nilai yang baik di pandangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kualitas hidup kami dan pola hidup kami, gaya hidup kami terus Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.